Perubahan sosial merupakan salah satu kajian sosiologi yang paling dinamis. Hal ini dikarenakan perubahan selalu terjadi dan terkadang tidak bisa dihindari. Perubahan sosial adalah perubahan yang terfokus pada aspek kultural atau budaya, aspek struktural atau struktur masyarakat, dan dampaknya terhadap kehidupan sosial. Video kali ini kita akan melakukan observasi ke beberapa tempat yang ada di sekitar kita. Kira-kira kemana aja ya? Yang pertama ada Pujasera. Pujasera pada awalnya adalah lahan kosong yang tidak dikelola, lalu pada 2018 lahan tersebut dibangun oleh warga setempat dan dijadikan lahan UMKM oleh warga sekitar. Kira-kira apa aja sih dampak positifnya bagi lingkungan sekitar? Positif ya, membuka lapangan pekerjaan dan UMKM untuk warga sekitar dan tempat terjadinya interaksi antar masyarakat. Selanjutnya, apa aja sih dampak negatifnya bagi lingkungan sekitar? Negatif ya, terkadang penjual dan pembeli membuang sampah sembarangan dan juga marak premanisme atau pemalakan kepada penjual. Selanjutnya ada Gor Blok C. Gor Mega Regensi Blok C ini dibangun oleh warga sekitar. Para warga sekitar memanfaatkan lahan kosong di wilayahnya untuk dibangun lapangan seperti lapangan voli, lapangan badminton, dan lapangan futsal. Pembangunan dilakukan bertahap. Pada awalnya warga hanya membangun lapangan voli saja, namun seiring berjalannya waktu terbangunlah lapangan futsal dan lapangan badminton. Para pengelola memanfaatkan lapangan tersebut untuk disewakan agar bisa menghasilkan cuan. Kira-kira apa aja sih dampak positifnya bagi lingkungan sekitar? Dampak positifnya yang pertama adalah sebagai sarana olahraga untuk para masyarakat sekitar serta menambah kas bagi warga sekitar karena tempatnya disewakan. Lalu sebagai sarana atau tempat interaksi antar masyarakat mau dari dalam blok C ataupun luar blok C. Selanjutnya, apa aja sih dampak negatifnya bagi lingkungan sekitar? Dampak negatifnya adalah terkadang pada saat ada event atau ada turnamen di GOR, para warga tidak membuang sampah pada tempatnya. Lalu rentan juga adanya konflik pada saat selesai permainan. Selanjutnya ada Masjid Jami Al-Amin yang dahulu dikenal dengan Masjid Putih yang kini sudah berubah warnanya menjadi hijau. Masjid ini didirikan oleh Bapak Haji Asmat Amin di perumahan Mega Regensi Blok A. Masjid ini diresmikan penggunaannya pada tanggal 22 Februari 2015. Kemudian pada tahun 2021 diresmikan SD Nurul Amin Islamic School. Sebenarnya dahulu adalah lahan kosong yang dimanfaatkan untuk menanam sayuran. Kira-kira apa aja sih dampak positifnya bagi lingkungan sekitar? Pembangunan Masjid Jami Al-Amin memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu menjadi tempat ibadah bagi warga sekitar dan warga luar, dapat mengaji untuk anak-anak dan menjadikan tempat pendidikan agama Islam, serta menjadi tempat pertemuannya umat muslim dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan etnis yang berbeda. Selanjutnya, apa aja sih dampak negatifnya bagi lingkungan sekitar? Negatifnya yaitu perubahan lahan tani menjadi masjid sehingga lahan pertanian warga menjadi kecil. Selanjutnya ada Danau Situ Ceper. Danau Situ Ceper adalah destinasi wisata baru di Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Area ini terdapat beberapa spot yang bisa kita nikmati seperti spot pancing, area piknik, dan spot jogging yang bisa kita nikmati sambil melihat bunga teratai yang indah. Pada awal mulanya, danau ini hanyalah danau biasa yang diperuntukkan untuk perairan sawah. Namun kemudian dilakukan perbaikan dan pembangunan oleh pemerintah, seperti membersihkan rumput liar dan perbaikan area jogging. Dengan adanya perbaikan-perbaikan tersebut, sangat menarik warga sekitar untuk berkunjung, sehingga banyak warga setempat yang membuka warung di sekitar danau. Apa sih dampak positifnya? Dampak positifnya yaitu membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar,
Yang kedua, dijadikan tempat untuk bermain, berjogging, memancing, dan berkumpul dengan teman. Selanjutnya, ada dampak negatifnya. Kira-kira apa ya? Dampak negatifnya yaitu dijadikan tempat tongkrongan bagi anak muda yang kerap disalahgunakan seperti minum-minuman keras, aktivitas pacaran yang tidak senonoh, dan tempat pertemuan pelajar yang ingin bertawuran. Selanjutnya adalah musola bawah tanah yang terbengkalai. Tempatnya ada di Kampung Pasirandu. Dahulu tempat ini digunakan oleh warga sekitar untuk beribadah, namun seiring berjalannya waktu sudah tidak terpakai lagi, sehingga musola ini menjadi terbengkalai. Mulai dari struktur bangunannya yang sudah tidak jelas dan sudah tertimbun tanah, di sisa bangunannya masih ada sedikit ruang namun sudah tergenang air sehingga kelompok kami tidak bisa mengeksplor lebih dalam. Tidak jelas asal-usul musola ini karena sudah lama sekali dan narasumber tersebut juga tidak tahu nama musola yang terbengkalai ini. Apa sih dampak positifnya? Dampak positifnya, perubahan fungsi lahan. Sekarang, tempat tersebut dijadikan penampungan air dan tempat di sekitarnya dijadikan lahan budidaya ikan. Selanjutnya, ada dampak negatifnya. Lingkungan di sekitarnya menjadi kumuh, bau, dan banyak jentik-jentik yang menyebabkan banyaknya nyamuk. Selanjutnya ada pasar Blok C. Sebelum menjadi pasar, tadinya tempat ini hanyalah jalan umum yang berada di dalam perumahan Blok C. Karena Blok C adalah blok pertama yang dibangun di perumahan Mega Regency. Maka dari itu di Blok C belum ada tempat perdagangan seperti pasar, sehingga warga sekitar mencoba untuk membuka lahan perdagangan di jalan umum yang masih aktif beroperasi sampai sekarang. Kira-kira apa aja sih dampak positifnya bagi lingkungan sekitar? Tempat perdagangan warga Blok C dan sekitarnya menjadi lebih dekat. Yang kedua, membuka lahan para UMKM. Yang ketiga, menjadi interaksi antara warga Blok C dan warga luar Blok C. Yang keempat, menjadi interaksi jual beli. Selanjutnya, apa aja sih dampak negatifnya bagi lingkungan sekitar? Negatif yang pertama, tempat menjadi kumuh dan bau yang disebabkan oleh sampah dan lalat yang disebabkan oleh pedagang dan pembeli yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, itu menghalangi jalan umum yang membuat menjadi faktor kemacetan. Berikut adalah foto-foto dokumentasi saat kami melakukan observasi. Sekian video dari penjelasan kami. Terima kasih.